berikutnya kita akan membahas beberapa masalah dalam inferensi logika proposisi. Nah, di sini periksa apakah penarikan kesimpulan ini absah atau tidak. Nah, jelaskan jawaban Anda. Penarikan kesimpulannya, jika Andre rajin belajar, maka nilai akhir logika matematika Andre adalah A. Itu premis pertama. Premis yang keduanya, nilai akhir logika matematika Andre A. Kesimpulannya, Andre rajin belajar. Kenapa ini kesimpulan? Ada kata jadi di sini. Jadi, gitu ya, berarti kesimpulan. Maka kita harus definisikan dulu proposisi dari sini. P-nya adalah Andre rajin belajar, Q-nya adalah nilai akhir logika matematika Andre adalah A. Maka kita akan dapatkan premisnya gitu. Premis P1-nya adalah jika P maka Q. Nah, ini premis pertama. Premis keduanya nilai akhir logmat Andre A, berarti Q. Kesimpulannya Andre rajin belajar, P. Nah, ini valid nggak penarikan kesimpulan ini? Nah, ternyata bisa kita cek dengan tabel kebenaran ya. Kan kalau membuktikan suatu argumen itu valid, itu caranya kita buat tabel kebenaran ya. Selain dengan cara inferensi yang tadi ya, kita bisa buktikan dengan tabel kebenaran, kita cek tabel kebenarannya, kita tentukan nilai kebenaran dari implikasi dari konjungsi premis-premisnya ke kesimpulan. Jadi ini kan premisnya ada dua, ini dengan ini. Maka kita cari konjungsi dari premis ini. Premis pertama dan premis kedua konjungsikan ini. Lalu hasil konjungsinya implikasikan dengan kesimpulan ini. Nah, jika dia tautologi, berarti kalau nilainya true semua, maka penarikan kesimpulan ini absah. Tapi jika ada yang salah di sini, misalnya ketika P-nya true, Q-nya false, ini tuh salah gitu. Ini false. Nah, berarti karena ada yang false, berarti ini bukan tautologi. Jadi, tidak absah penarikan kesimpulannya. Ya. Dan ini bisa Anda cek gitu ya dengan tabel. Kemudian akan terlihat bahwa proposisi ini tidak tautologi. Dengan demikian, penarikan kesimpulan ini tidak absah. Seperti itu. Kesalahan seperti ini disebut kekeliruan dalam pembenaran akibat atau kekeliruan converse. Nah, ini kan sebenarnya kayak cuman beda sedikit dengan modus ponens ya. Kalau modus ponens kan premisnya jika P maka Q dan P. Kalau ini jika P maka Q dan Q. Kesimpulannya kalau di modus ponens itu Q. Ini mah P. Beda sedikit tapi fatal, beda banget. Kalau yang ponen itu absah ya. Kalau ini nggak absah gitu. Kayak gitu ya. Oke. Nah, berikutnya, jika Andre rajin belajar, maka nilai akhir logmat Andre A. Andre tidak rajin belajar, maka nilai akhir logmat Andre bukan A. Berarti kalau ini sama kayak tadi PQ-nya, maka kita punya premis pertamanya jika P maka Q. Premis keduanya tidak P. Kesimpulannya tidak Q. Bisa nggak? Ini kan mirip juga dengan modus tollens, tapi kalau modus tollens itu premis satunya jika P maka Q, premis duanya tidak Q, kesimpulannya tidak P. Kalau ini kebalik. Tetapi ini juga berbeda jauh dan tidak sama hasilnya. Ternyata penarikan kesimpulan seperti ini tidak valid. Kalau yang modus tollens kan valid, kalau ini tidak. Bisa dicek dengan tabel kebenaran, bisa kita lihat nilai kebenaran dari implikasi ini dengan ini dikonjungsikan dulu premis-premisnya ya. Jika P maka Q dikonjungsikan dengan negasi P ya, seperti ini notasinya. Lalu diimplikasikan ke kesimpulan, diimplikasikan ke negasi Q. Dan kita bisa cek ini tidak tautologi. Ini tidak, nilainya tidak semuanya true, ada yang false-nya gitu. Dengan demikian dia bukan tautologi. Jadi dia penarikan kesimpulan ini tidak absah. Gitu. Ya. Kekeliruan ini disebut kekeliruan dalam menyangkal hipotesis atau kekeliruan inverse.